A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Al-ayah. Para jamaah yang terhormat, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jamaah Masjid Al-Hidayah, mudah-mudahan kita semua yang hadir benar-benar berada di dalam hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan panjenengan semua sehat walafiat. Maafkan daku suaranya merdu. Alhamdulillah, atas izin Allah dipertemukan kembali di sini season yang kedua dengan tema sholatnya para pemabuk. Pertama, tema ini kita tujukan kepada orang-orang yang sudah sholat. Yang kedua, menjadi kajian motivasi agar di dalam ibadah kita, khususnya sholat kita, bisa kita evaluasi makin hari makin lebih baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Al-ayah. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, yang tidak beriman tidak wahai. Nah, kira-kira gitu ya. Wahai orang-orang yang beriman, la taqrabus sholata, janganlah kalian mendekati tempat sholat. Wa antum sukara, pada saat itu engkau dalam keadaan mabuk. Hatta, sehingga ta'lamu ma taqulun, engkau mengetahui, mengerti apa yang kau ucapkan. Pertama, perintah panggilan nida Allah untuk orang-orang yang beriman. Mugi-mugi saya panjenengan tergolong orang-orang yang beriman kepada Allah. Yang kedua, larangan untuk mendekati tempat sholat. Tempat sholat tembundi, ya tempundi-pundi, bumi Allah. Bumi Allah itu kan masjid, tempat sujud. Bumi Allah ini tempat berdoa, tempat sholat. Tapi bumi Allah yang dimaksud, tempat sholat yang dimaksud ya masjid. Cedek masjid aja oleh opo mani sholat. Iki tambah seneng sih nggak sholat ini. Itu ayat ini tambah seneng. Oh jadi Gusti Allah ojo ning masjid. Makanya pertama tujuan kajian ini kepada orang-orang yang sudah sholat. Jamaah yang dimuliakan Allah, janganlah engkau sholat, janganlah engkau mendekati tempat-tempat sholat ketika engkau sedang mabuk sehingga engkau ngaco. Engkau tidak sadar mabuk, apa yang kau ucapkan tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam hati. Ayat ini kalau dilihat dari sababun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat ini diriwayatkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib bahwa pada suatu sore di Madinah mendapatkan hidangan jamuan makan dan minuman. Yang dihidangkan di situ adalah minumannya Arab. Pada saat waktu itu belum ada larangan minum Arab, minum khamr. Sekarang sudah ada larangan. Dulu belum ada larangan minum khamr. Dihidangkan makanan dan minuman Arab itu di waktu menjelang maghrib. Dalam riwayat itu ada dikatakan yang meminum itu adalah Ali bin Abi Thalib beserta sahabat yang lain. Dalam riwayat yang lain bukan Ali bin Abi Thalib yang dimaksud, tapi seseorang punya inisial nama yang sama, namanya Ali. Itu dalam riwayat itu ada dua redaksi begitu.
Bahwa riwayat pertama Ali menjelaskan, saya sempat dijamu oleh Abdurrahman bin Auf berupa makanan dan minuman khamr, maka saya meminumnya beserta tamu yang lain. Dalam riwayat yang lain, Ali yang memberitakan bahwa ada seseorang pemuda yang bernama Ali dan Abdurrahman bin Auf. Mereka menikmati jamuan di waktu sore, makanan dan minum khamr, lalu tibalah waktu maghrib. Ketika tiba waktu maghrib itu, salah seorang di antara mereka ditunjuk jadi imam. Yang ditunjuk itu namanya Ali. Ali ini apakah Ali bin Abi Thalib atau nama Ali pemuda yang lain selain Ali bin Abi Thalib? Wallahu a'lam. Jadi kalau kita mungkin menutup jangan sampai sahabat yang 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib tercemar, berarti bukan Ali bin Abi Thalib kira-kira. Mungkin pemuda lain yang namanya Ali. Menjadi imam salat maghrib. Setelah membaca surat Al-Fatihah lulus dia, lancar. Ayat yang dibaca setelah surat Al-Fatihah, surat Al-Kafirun, bulet pengumuman. Kasetnya bulet, nggak mari-mari. Wala antum abiduna ma'abud wala ana abidu ma'abatum wala antum abiduna ma'abud wala ana abidu ma'abatum. Bulet. Dalam riwayat yang lain, imam ini membaca ayat keliru. La a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud. Itu yang benar. Dia bacanya wa nahnu a'budu ma ta'budun. Padahal kan aku tidak menyembah Tuhan yang kamu sembah. Itu arti yang pertama, wala ana abidu ma abatum. Tapi imam ini baca wa nahnu abidu ma abatum. Kami semua menyembah Tuhan yang kamu sembah. Itu kan fatal, saudara. Itu kan syirik jadinya. Kami menyembah Tuhan yang kalian sembah. Tapi kan memang kondisinya tidak sadar, alias mabuk. Apa yang diucapkan tidak sesuai dengan kesadaran. Tapi unik Pak Bu, zaman dulu mereka senang sholat, lalu mereka minum khamr, lalu jadi mabuk, tetap sholat. Zaman sekarang nggak mabuk nggak sholat, mana mabuk, repot lah. Zaman sahabat mereka sholat, mabuk saja masih mau sholat. Bayangkan, mabuk saja masih mau sholat. Nah kalau di dalam bahasan fikihnya kan, pertama tidak sah orang mabuk sholat kan gitu. Sesuai redaksi ayatnya, la taqrabus sholat wa antum sukaro. Jangan engkau mendirikan sholat, jangan engkau dekat-dekat ke tempat sholat ketika engkau sedang mabuk. Pertama, larangan sholat saat mabuk, jelas. Tapi masalahnya, apa makna mabuk? Ya tidak sadar. Orang-orang gila itu mabuk betul. Ya kayak orang mabuk, nggak sadar, ngomong kemana, nggak kelamben, nggak izin. Jadi kalau ada bapak ibu nggak kelamben, jalan-jalan kemana-mana, mudok kabeh, berarti mabuk dia. Mabuk dan sedikit es sinting. Nah para jamaah, jadi mabuk itu sesuatu yang menghilangkan kesadaran, menghilangkan akal. Makanya di dalam surah Toha diingatkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Ingat, Allah berfirman, sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan yang kau sembah kecuali aku, kata Allah. Lalu di mana kita berjumpa dengan Allah? Wa aqimis sholat, tegakkan sholat, bangun sholat.
upayakan sholatnya kokoh. Wa aqimis sholat, tegakkan sholat li zikri, untuk ingat kepada Gusti Allah. Nah, panjenengan ketika tadi sholat subuh, ada berapa judul lamunan kira-kira? Jenengan khusus nopo khusus? Orang itu kan unik, sebelum sholat santai tenang, begitu Allahu Akbar pikiran camping kemana-mana, ya kan? Begitu. Setiap orang meniatkan jalan menuju Allah, setiap orang naik untuk mi'raj menuju Allah, setannya kumpul untuk menggoda kita. Maka setiap langkah menuju jalan Allah pasti iblis tidak setuju, dan dia berupaya bagaimana menggagalkan. Makanya seenak itu pas waya takbir, Pak. Allahu Akbar, anteng enak. Coba sampai terus saya takbir. Allah, gak bari-bari sholatnya. Soalnya pas takbir itu concern jenengan. Kalau pas takbir masih bisa nyambungkan antara ucapan takbir dengan hati kita untuk nyambung ke Allah. Begitu bar, lah terus kok bubar, itu masalah. Ada seorang anak muda gondrong tanya, Pak Ustaz, saya kalau sholat itu pikiran kemana-mana, Pak Ustaz. Bagus, saya cakep, daripada ente kemana-mana gak sholat. Itu motivasi sholat. Dia ada pemuda, Pak Ustaz, saya sholat itu mesti pikiran kemana-mana. Cakep ente, terus sholat daripada kemana-mana ente gak sholat. Jadi kita ini kan tinjauannya pertama, sholat secara zahiriyah kita sudah mulai takbir, ruku, i'tidal, sujud, duduk, sujud, berdiri lagi. Secara kaifiah fiqhiyah kita sholat minimal ingat Allah sejenak, insya Allah sholatnya diterima oleh Gusti Allah. Tapi kan masuk sholatnya panjenengan kait SD, TK, SD, SMP, SMA, saya nikah, punya anak, punya cucu, saya pancet sholatnya ngono, nggak ada perubahan, nggak ada peningkatan. Jadi sholatnya orang yang mabuk zaman sahabat itu, mereka sholat terus mabuk masih mau sholat. Zaman sekarang belum mabuk sudah nggak sholat. Apa mana mabuk? Saya repot lagi, belum minum khamr sudah mabuk duluan. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 11. Wa minan nasi man ya'budullaha ala harf, dan di antara sebagian manusia ketika mereka menyembah Allah, mereka hanya ibadah di tepiannya saja, di casingnya saja. Oh, kalau pakaiannya mantap, mohon maaf, bajunya muslim, mohon maaf, pakai sorban gede-gede, masya Allah. Kalau ngobrol bahasanya dalil, hadis dan sebagainya, padahal tidak pernah sholat. Wa minan nasi ma ya'budullaha ala harf. Di antara sebagian manusia ibadah kepada Allah hanya tampilannya saja, hanya fisiknya saja, belum tembus di dalam jiwanya, di dalam hatinya. Makanya fa'atimis sholata li dzikri, tegakkan sholat, harus tegak, harus kokoh, dirikan sholat, bangun sholat. Itu bahasanya Al-Quran, perintah Allah. Tegak, harus tegak, sehingga sholatnya akan nyampe di batinnya, bukan sekedar susah. Para jamaah, maknanya apa? Kalau zaman sahabat mereka mabuk karena usai minum khamr, sehingga ketika sholat tidak sadar yang diucapkan apa, gitu kan? Nah sekarang banyak orang ini sudah mabuk padahal tidak minum khamr. Panjenengan Bapak Ibu paham, mau sholat, mulai Allahu Akbar sampai selesai, panjenengan apa yang diucapkan itu apa maknanya? Paham apa buatan? Paham? Alhamdulillah.
alhamdulillah berarti sadar. Nek sing gak paham pokoknya moco, pokoknya setor hafalan. Makanya sholat itu kembali ke niat, an-niyah qasdu syai' muktaronan. Dalam bacaan yang lain ada dibaca muktarinan bi'lihi. Niat itu kesengajaan secara sadar seseorang untuk melakukan ibadah sholat selama dia sholat sadar. Itu niat. Jadi sebenarnya niat itu bukan hanya di awal yang pakai usoleh, yang tidak, bukan hanya ketika Allahu Akbar, bukan hanya ketika itu. Sholat apa? Sholat itu diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Ya selama sholat itu kita mesti niat. Perbaharui niat, zadidu imanakum, perbaharui imanmu. Iman itu apa? Menyentuh Allah. Setiap amalan dilakukan karena Allah. Lah setiap sholat, selama sholat berarti harus diniatkan semua karena Gusti Allah. Itu disebut niat, itu disebut kesadaran. Berarti sholat yang seperti itu sholat yang sadar, bukan sholat yang mabuk. Lane sholat orang kelingan. Panjenengan ketika duduk antara dua sujud nopo itu doa itu. Rabbi firli. Panjenengan tenanan sungguh berdoa nopo moco doa tok. Rabbi firli warhamni warzuqni. Ini ada yang digabungkan oleh para ulama. Rabbi firli warhamni wazburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Ada yang hanya 5, ada hanya 4, terus ada yang menggabungkan. Imam Hajar al-Asqalani di jamak zikir doa antara duduk ada dua sujud di jamak ada 8 permohonan, sehingga siapa yang berdoa duduk ada dua sujud sudah selesai permintaan seluruhnya. Cuma kita sering mabuk. Ketika Rabbi itu mabuk, orang paham. Berarti kan yang orang yang tidak paham apa yang sedang diminta ke Allah berarti mabuk. Mestinya kita paham. Rabbi firli, nun Gusti ampuni dosa-dosaku. Muncul kesadaran untuk meminta ampun kepada Allah. Sebab apa? Kesadaran banyak dosa dan salah yang diperbuat. Atau dia banyak ibadah yang belum sempurna, kesadaran muncul. Walaupun sholatnya sudah banyak, ngajinya sudah rajin, amal ibadah yang lainnya juga tidak pernah ketinggalan, tetap dalam hati, ya Allah, masih banyak kekurangan-kekurangan amalan hamba ini, ya Allah. Maka doa, Rabbana admin lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Yang menyempurnakan. Allah itu apian. Allah itu dengan rahman rahimnya sangat baik kepada kita. Pertama, Allah itu suka nutup aib kita. Yang kedua, Allah itu menyempurnakan amal kita yang kurang. Itu sifatnya Allah. Maka sifat Allah yang mulia ini bagi orang-orang mukmin harus ditiru. Makanya kalau ada saudara kita punya aib, punya kekurangan, jangan suka dibongkar-bongkar, jangan suka dibuka-buka. Allah saja nutup kok. Nabi aja berdoa, Allahumma astur auratina wa amin rawatina, agar Allah menutup aib kita. Masya Allah, ibu bapak bisa hadir di sini di majelis ini. Kenapa? Karena Allah menutup aib-aib kita di hadapan orang lain. Coba kalau Allah buka aibnya, saya bisa membaca satu persatu. Oh, orang sing gak suka ambil aku, orang sing rasa ambil aku, orang sing api. Tahu semua dibuka aibnya oleh Allah. Kekurangan orang, Masya Allah, nggak ada orang bisa baik kayak gitu. Karena Allah menutup kita aib kita. Masya Allah. Kalau kita nggak tahu, senyum di hadapannya, dalam hatinya ada kebencian. Kita nggak tahu, tapi kita sebagai mukmin ya harus begitu, menutup aib-aib.
dan menyempurnakan kekurangan. Nah, mari kita kembali kepada masalah salat. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harf. Lalu di dalam surat Al-Hajj, dalam surat yang lain Allah berfirman, yaquluna bi afwahihim, surat Ali Imran 167, yaquluna bi afwahihim ma laisa fi qulubihim. Mereka mengucapkan dengan mulut-mulut mereka, tapi hati mereka sebenarnya tidak. Itu yang dimaksud butuh kesadaran. Jadi ibadah itu diliputi dengan niat. Niat sholat bukan hanya di awal sholat sebenarnya. Sebab orang bisa digoda di awalnya sukses, di pertengahan bisa jadi gagal. Makanya dimotivasi terus, jadidu imanaku, perbaharui iman, perbaharui motivasi, perbaharui semua setiap jeda-jeda kehidupan amalan kita, sambungkan ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah, maka orang mukmin itu sadar, Rabbi firli, ya Allah ampuni dosa. Karena hanya Allah yang sanggup mengampuni dosa. Warhamni, ya Allah rahmati aku, sayangi aku ya Allah. Ada dalam hadis itu dikatakan, hamba-hamba Allah ini dimasukkan ke dalam surga bukan karena amal solehnya, tetapi mereka dimasukkan ke surga oleh Allah karena rahmat kasih sayang Allah. Ada orang, oh kalau gitu Pak Ustaz nggak usah ibadah saja, kita minta rahmatnya saja. Ya tentu, bagaimana mungkin dia akan mendapatkan rahmat Allah kalau tidak ibadah? Justru di antara tanda orang dirahmati oleh Allah, dimudahkan untuk ibadah. Kan begitu? Itu ada hadis Nabi seperti itu. Walaupun ayat Quran juga ada bahwa iman dan amal soleh yang mengantarkan kita masuk ke dalam jannah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dalam hadis Nabi dikatakan mereka dimasukkan surga bukan karena amal ibadah mereka, tapi rahmat yang diberikan oleh Allah. Artinya apa? Manusia tidak boleh tepuk dada ketika merasa sukses, ketika merasa sudah banyak amal, ketika sudah banyak melakukan kebaikan. Jangan tepuk dada, katakan qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu. Katakan dengan karunia dan rahmat yang diberikan oleh Allah, saya bisa sholat dan sholatnya bisa khusyuk. Saya bisa sholat dan sholatnya bisa enteng tenang, hati ini jadi jernih. Rahmat dan karunia dari Allah, berkat kedua hal itu. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi. Makanya ketika orang, saya alhamdulillah pagi ini bisa infak dan sedekah, boleh, tapi katakan matur nuwun ya Allah, alhamdulillah ya Allah, berkat rahmat dan karunia yang kau curahkan pagi ini diizinkan bisa infak sedekah, bisa berbagi dengan sesama. Artinya apa? Bukan diri sendiri yang bisa melakukan amal soleh, tapi digerakkan oleh Allah berkat karunia dan rahmatnya. Sehingga itu cara mengamankan diri supaya tidak sombong. Para jamaah yang dimuliakan Allah, maka ayo kita perbaiki sholat kita supaya sholatnya bisa lebih anteng. Makanya Rasulullah itu sebelum memulai sholat memberi nasihat kepada sahabat di belakangnya, sholli sholatan muwaddi', kata Rasulullah. Wahai sahabatku, sholatlah seperti orang yang mau pamitan, kau pergi jauh. Wahai sahabatku, sholatlah setelah ini sebagaimana engkau tidak akan ketemu sholat berikutnya. Sholatlah, katakan ini sholat yang terakhir dalam hidupmu, sehingga kita akan punya kesadaran, ya Allah, ini sholat yang terakhirku ya Allah, sehingga dia akan memperbaiki sholatnya. Nikmat bu zikir itu kan Allah sudah berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub.
orang yang beriman kepada Allah pasti mengingat Allah. Orang yang beriman kepada Allah mengingat Allah, hati mereka diberikan ketentraman oleh Allah. Ala bidzikrillah, ketahuilah, ingatlah dengan mengingat Allah, hatimu akan menjadi tentram. Jadi ingat Allah sehingga Allah membimbing kita dalam sholatnya. Ada orang bertanya, Pak Ustaz, saya sulit bangun malam, Pak Ustaz. Ngantuk rasanya. Bodoh ayah aku yang ngantuk. Pak Ustaz, saya kalau sholat tidak bisa lama, pegel. Saya kalau zikir ya tidak pernah banyak, cuma sedikit. Jawaban secara syariat, ya ayo berjuang, ayo berusaha. Tapi jawaban secara spiritual, itu tanda mengapa Gusti Allah enggak mau engkau temui lama-lama ya. Mengapa Gusti Allah tidak mau kau temui di waktu malam sepertiga yang akhir? Ada apa dengan dirimu sehingga engkau tidak bisa bangun? Ketika dalam sholatmu hatimu tidak merasa tenang, kenapa Allah membiarkan dirimu seperti itu? Ada apa dengan dirimu? Itu kalau jawaban spiritual. Jadi kalau sholat kau nggak pernah tenang, segera ingat Allah. Ya Allah, tolong Gusti, tolong ya Allah, berikan ketentraman batin, anugerahi taufik hidayah, bimbing ya Allah sholatku ini benar-benar bisa berjumpa dengan Engkau. Spiritualnya begitu Pak. Karena untuk bisa khusyuk nggak bisa kita mengkhusyuk-khusyukkan, itu drama namanya. Dikhusyukkan, dikhusyuk juga gak iso. Orang khusyuk itu ketika dirinya pasrah di hadapan Allah, fisiknya pasrah, ngikut nurut apa yang disyariatkan Rasulullah, lalu hatinya pasrah ngikut akan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu insya Allah akan dikhusyukkan oleh Allah. Makanya sebelum mulai sholat berikan MOU dulu, kontrak dulu. Hei hati, mau sholat berapa lama ge? Tanya. 10 menit gak kurang Pak, cukup. Berarti 10 menit jangan ada yang ganggu ya. Ikhlas Pak, matikan HP ikhlas. Tapi karena kita ini sering kurang ikhlas, ya itu akhirnya tidak tenang. MOU Rasul mengatakan sholatlah seperti orang yang mau pamitan pergi jauh. Sholatlah sebagaimana ini sholat yang terakhir bagimu, sehingga aku akan memperbaiki amalan ini. Makanya Bu Pak, sesekali cobalah sinkronkan apa yang ada dalam hati, apa yang dikeluarkan oleh lisan kita, apa yang digerakkan oleh tangan kita. Misalkan gampangannya zikir mantun sholat bahwa subhanallah, subhanallah, hati ngucap, mulut ngucap, gerak subhanallah, subhanallah, subhanallah. Betul, bingung Pak Bu. Korupsi subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allah orang jelas. Padahal kalimat zikrullah menggetarkan jiwa bagi orang yang beriman ketika menyebutnya. Subhanallah, enak. Subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Orang kesusu, enak. Itu yang dikatakan ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan ini kajian kita untuk sekedar kajian motivasi bahwa sholat yang kita kerjakan jangan sampai sebagaimana sholat orang-orang yang mabuk. Tapi umumnya memang kita mabuk dalam sholat. Orang harus melo imam, orang paham, orang jalu apa-apa dan Gusti Allah pakai moco. Ya itu tahapan-tahapan awam, tidak apa-apa terus, tapi minta pertolongan ke Allah. Sebab ada sebuah pelajaran yang bisa mengajari ilmu kita, bukan hanya manusia. Kita tetap belajar kepada guru tetap, tapi minta kepada Allah. Karena Allah lah yang mengajari ilmu kepada kita. Allamal insana ma lam ya'lam.
Allah yang mengajari manusia sesuatu yang manusia tidak tahu. Maka orang-orang yang imannya bagus, yang sujudnya bagus, yang doanya mantap ke Allah, Allah memudahkan untuk memberikan pengajaran suatu pengetahuan yang tidak lazim. Mari kita berdoa, mudah-mudahan majelis kita majelis yang dibarokahi dan diridhai oleh Allah. Mudah-mudahan majelis ini juga majelis wasilah Allah memberikan hidayah sehingga kita dituntun oleh Allah. Kalau kita doa, kalau kita zikir, kalau kita sholat khusyuk, hati ini menjadi tentram karena zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah. Duhai Tuhan kami, berikan kami kebaikan dan kemuliaan di dunia ya Allah. Wa fil akhirati hasanah, berikan kami kebaikan dan kemuliaan di akhirat. Wa qina adzabannar, ya Rabb, jauhkan kami dari api neraka. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbi auzi'na an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an a'mala salihan tardah wa aslih lana fi dhurriyyatina inna tubna ilaika wa inna minal muslimin. Ya Allah, ya Rabb kami, anugerahi kami taufik dan hidayah-Mu ya Allah, sehingga kami jadi hamba yang pandai bersyukur atas nikmat yang Kau curahkan kepada kami, menjadi hamba yang pandai bersyukur atas nikmat yang telah Kau anugerahkan kepada kedua orang tua kami ya Rabbana. Jadikanlah kami golongan hamba-Mu yang gemar menunaikan amal-amal soleh, zikir, sholat, bisa berbagi ya Allah, amal-amal soleh yang Kau ridhai ya Rabb kami. Perbaikilah dan baikkanlah kehidupan kami ya Allah. Perbaikilah dan baikkanlah kehidupan anak keturunan kami ya Allah. Dan baikkanlah ya Allah rumah tangga kami. Berkahi ya Allah, baikkanlah kehidupan bangsa Indonesia ya Allah ya Rabb kami. Berkahilah kehidupan kami, berkahilah rumah tangga kami, berkahilah anak keturunan kami, berkahilah usaha pekerjaan kami, berkahilah rezeki kami ya Allah. Anugerahi berkah-Mu saat perjumpaan suatu saat nanti dengan-Mu. Engkau izinkan husnul khatimah ya Rabbana. Engkau Maha mendengar ya Allah. Sempurnakan amal kami yang jauh dari sempurna. Ajari kami ilmu yang bermanfaat ya Rabb. Allamal insana ma lam ya'lam. Wahai Allah, Engkaulah pemilik pembenaran ilmu yang sempurna. Ajari kami ilmu yang kami belum tahu, ilmu yang mendidik kami untuk taat dan takwa di jalan-Mu ya Rabb. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Fi sabilil haq billahi hidayah wa taufiq. In uridu ilal islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun kepada Dewan Takmir dan jamaah yang hadir dan atas kesempatan yang lainnya. Jazakumullah khairan katsiran.